Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, di kesempatan kali ini kita kedapatan servisan. Ini Vivo Y95. Kendalanya bisa dilihat itu keadaannya retak ya. Dan konsumennya, usernya minta ganti LCD. Nah, untuk sebelum penggantian LCD, tahap pertamanya kita buka dulu untuk slot SIM-nya ya, atau tempat SIM card-nya. Nah, tahap selanjutnya itu tinggal kita buka bagian backdoornya guys. Seperti ini, bisa menggunakan kuku, bisa juga menggunakan alat bantu ya. Tergantung dari sobat-sobat semuanya. Tinggal pilih saja. Ya, seperti ini guys ya. Ini udah hampir terbuka. Wah, pantasan saja sulit ya. Ternyata masih ada satu lagi slot SIM di bagian atas ya, yang lupa saya copot. Nah, ini tinggal tarik saja guys, seperti ini. Ya, ini udah tercopot ya. Backdoornya pun udah copot juga. Ya, tahap selanjutnya tinggal kita buka semua baut ya. Ini kita buka dulu baut penutup untuk di bagian fleksibel baterai sama fleksibel board. Ini kita buka dulu ya untuk kaleng penutupnya. Ya, seperti ini guys. Ya, ini fleksibel baterai ya. Kita lepaskan dulu fleksibel baterainya. Tahap selanjutnya itu kita buka untuk penutup di bagian bawah ya, atau penutup di bagian konektor cas. Ya, ini udah terbuka untuk penutup di bagian konektor casnya. Ya, di sini bisa dilihat, di sini ada fleksibel LCD. Jadi untuk Vivo Y65 ini fleksibel LCD-nya berada di menempel di konektor cas. Ya, tahap selanjutnya kita buka lagi guys, penutup di bagian atas itu untuk membuka penutup penutup fleksibel touchscreen-nya. Ya, seperti ini ya. Ini udah terlepas ya penutupnya. Tinggal kita buka saja guys, semua fleksibel yang menempel di bagian mesin, karena ini mesinnya mau kita copot. Ya, ini ketinggalan satu ya, ada lagi nih penutup untuk di bagian fleksibel on off sama volumenya. Oke, ini kita copot dulu ya. Ya, selanjutnya tinggal kita buka semua fleksibel yang masih menempel di mesinnya guys, seperti ini. Ini baut-bautnya pun yang menempel di mesin kita lepaskan dulu semuanya, karena kita mau melepaskan mesinnya, mau kita angkat mesinnya agar mudah nanti ketika pemasangan touchscreen-nya guys, seperti ini. Ya, ini tinggal congkel saja ya. Wah, satu kelupaan guys, itu bisa dilihat ya, ada satu yang lupa dilepas ya, fleksibelnya, fleksibel untuk sensornya guys. Iya ya, ini mesinnya udah terlepas ya. Ya, tahap selanjutnya tinggal kita buka LCD. Nah, di sini untuk pembukaan LCD saya menggunakan bantuan hair dryer ataupun pengering rambut, bisa juga menggunakan blower, tergantung dari sobat semuanya. Oke ya, ini udah selesai untuk pemanasannya di bagian LCD. Tahap selanjutnya kita buka saja langsung. Di sini saya menggunakan bantuan plastik mika bekas touchscreen-nya tablet ya. Ya, ini tinggal kita lepaskan saja guys untuk LCD-nya ya. Mudah karena dia tadi udah kita panaskan, jadi otomatis mudah ketika kita pelepasan di bagian LCD dan touchscreen-nya. Wah, ini masih menyangkut guys ya untuk fleksibel LCD. Ini kita lepaskan dulu penghambatnya guys. Ya, ini jadi ada sejenis kayak double tip yang menutup di bagian situ, jadi itu menahan soketnya. Jadi kita buka dulu seperti ini. Ini kita angkat dulu sedikit soketnya agar mudah untuk melepaskan fleksibel LCD-nya. Oke, udah terlepas. Tahap selanjutnya itu langsung kita bersihkan guys ya, sisa-sisa lem yang masih menempel di area frame. Nah, di sini kita bersihkan dulu ya. Bersihkan serapi mungkin, karena ya semakin rapi ketika kita membersihkannya,
semakin presisi ketika kita pemasangan LCD nya nanti. Jadi kita bersihkan serapi mungkin guys. Ini kita bersihkan dulu ya, sisa-sisa lemnya yang masih menempel itu kita copot dulu semuanya. Ya, ini udah, saya rasa udah bersih ya. Tinggal kita lanjut lagi pembersihannya. Di sini saya menggunakan minyak kayu putih ya untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di frame-nya tadi. Ya, walaupun tadi udah kita kikis ya sisa-sisa lemnya, tapi masih ada jenis kayak debu-debu halus ataupun sisa-sisa lemnya yang masih mengeras di bagian frame. Itu kita bersihkan menggunakan sikat gigi dan minyak kayu putih. Seperti ini kita sikatnya guys. Ya, untuk pembersihan di area frame ya, saya sarankan sih menggunakan minyak kayu putih ya. Jangan hindari penggunaan thinner karena itu bisa membuat lapuk itu di bagian pinggiran frame-nya. Nanti dia lapuk guys kalau terkena cairan thinner ya. Jadi lebih amannya menggunakan minyak kayu putih saja. Ya, sampai kita lihat-lihat ya. Masih ada debu atau sisa lem ya, kita bersihkan lagi. Ya, ini kita bersihkan ya. Ya, kita bersihkan serapi mungkin lah guys ya, karena ya semakin rapi kita membersihkan seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu semakin presisi ketika kita pemasangan LCD yang barunya nanti. Nah ya, kalau nggak kita rapikan, yang dikhawatirkan itu tadi guys, nanti LCD-nya tinggi, LCD-nya ngangkat ya, itu jelek kalau kelihatan cahaya keluar di pinggir-pinggirannya. Dan itu salah satu penilaian oleh konsumen. Ya, ini udah kita bersihkan ya, saya rasa udah bersih. Tahap selanjutnya langsung kita pasangkan lem khusus untuk LCD. Nah, di sini saya menggunakan lem LCD itu mereknya T7000 yang berwarna hitam. Nah, kalau saya sering sih ya menggunakan lem ini, lem LCD yang T7000 ini, karena menurut saya lebih worth it ya. Tertingkat ketahanannya, perekatnya itu lebih kuat kalau menurut saya ya. Tapi tergantung dari teman-teman lagi, adanya lem yang merek apa, tipenya seperti apa ya, tergantung dari teman-teman. Selagi itu lem LCD ya nggak apa-apa. Ya, ini kita ratakan saja untuk pemberian lemnya. Ya, ini pemberian lem LCD nya itu tidak harus tebal, tidak harus numpuk ya, yang penting rata saja, biar tipis, yang penting rata. Ya, seperti ini ya, kita ratakan lagi. Oke, ini udah rata ya lemnya. Ya, tahap selanjutnya tinggal kita pasang LCD. Namun di sini saya lepaskan dulu ya segel-segel yang masih menempel di LCD-nya agar lebih mempesona lagi guys ketika kita pemasangannya nanti. Namun sebelum pencopotan segel-segelnya dan pemasangan LCD-nya, kita tes dulu. Dan ini LCD-nya udah saya tes. Ini LCD-nya worth it banget, bagus banget. Ya, jadi tinggal saya pasang saja guys seperti ini. Nah, untuk fleksibel LCD-nya di Vivo Y65 ini itu berada di bawah. Dia menempel di fleksibel di konektor cas ya. Dia menempel di bagian konektor casnya. Dan untuk touchscreen itu berada di atas, menempel di area mesin atas atau PCB atas. Ini tinggal kita pasangkan dan kita presisikan saja guys. Tinggal kita presisikan seperti ini ya, kita tekan-tekan sedikit ya. Tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan saja guys. Ini kita pasang dulu ya fleksibel LCD nya. Oke, udah. Tinggal kita pasangkan mesinnya guys. Kita naikkan mesinnya ya. Ya, ini kita pasang mesinnya ya, kita rakit kembali ya. Kita pasangkan untuk fleksibel touchscreen-nya guys, yaitu fleksibel touchscreen. Ini fleksibel untuk sensornya. Ya, ini untuk antena eksternal ya, kabel eksternal ya. Nah, di sini kelihatannya udah renggang ya. Nanti saya tambahkan untuk solatif ya, untuk memperkuatnya lagi. Nah, ini untuk fleksibel baterai sama fleksibel on off dan volume up and down nya. Ya, itu udah saya tambahkan solatif ya untuk di bagian eksternalnya, sinyal eksternal, antena sinyal eksternalnya. Tahap selanjutnya kita pasangkan penutup di bagian atasnya guys, kaleng penutup ya, plastik penutupnya. Ini kita bautin lagi guys ya, seperti awal. Nah, seperti ini kurang lebih untuk pemasangan LCD di Vivo Y95 ini. Yang intinya ketika kita pemasangan LCD itu lebih tenang,
Ya jangan gegabah, yang intinya itu jangan gegabah, dibawa enjoy, dibawa santai saja ketika pemasangan LCD. Karena untuk penggantian LCD ini salah satu yang digemari oleh user, tukang servis ya. Itu salah satu yang paling digemarin karena cuannya lumayan. Namun ya walaupun cuannya gede lumayan ya, cuannya lumayan tapi resikonya juga lumayan. Ketika kita nggak hati-hati ya bisa jadi kita merusak LCD yang baru ya, dan itu otomatis langsung kita gantikan dengan LCD yang lainnya lagi, yang baru lagi ya, udah pasti nombok ya. Jadi yang intinya hati-hati saja. Ini kita pasang dulu ya semua baut-bautnya guys. Baut-bautnya kita pasang dulu. Setelah itu baru kita pasang lagi untuk penutup kaleng ya, di bagian konektor cas, di bagian konektor baterai sama konektor boardnya ya, fleksibel boardnya ya. Ini kita pasangkan lagi untuk kalengannya. Simple guys ya, simple sebenarnya. Kalau untuk penggantian LCD ini nggak perlu waktu lama. Salah satu yang paling digemarin user ya ini, ganti LCD. Nggak stres, nggak pusing, tinggal pasangkan saja udah beres. Di sini saya pasang LCD-nya berwarna hitam guys ya, sedangkan tadi bawaannya dia berwarna putih. Hanya saja stok saya nggak ada berwarna putih, jadi saya bilangin ke usernya, konsumennya tadi, kalau saya adanya LCD yang warna hitam gimana. Tapi konsumennya nggak apa-apa, yang penting fungsinya aja. Jadi saya udah konfirmasi ya. Jadi kalau kita mau pasang LCD dan warnanya beda dengan LCD sebelumnya, kita konfirmasi dulu ke user atau ke konsumennya tadi, dia mau atau tidak ya. Seandainya dia nggak mau ya tinggal kita pergi saja ke toko spare part terdekat untuk beli LCD yang barunya lagi ya. Karena berhubung stok saya adanya warna hitam ya, warna hitam aja saya pasangkan ya. Untungnya konsumennya nggak cerewet guys, yang penting fungsinya saja katanya ya. Ini tinggal bautnya aja lagi ya, tinggal kita pasangkan lagi. Dan ini LCD nya udah saya tes tadi guys ya, udah saya tes sebelum saya pasang ya. Itu udah saya tes terlebih dahulu, dan ini LCD nya worth it banget, bagus, normal, berfungsi secara normal ya. Jadi tinggal kita pasang saja. Jadi untuk teman-teman teknisi di manapun Anda berada ya, jadi sebelum pemasangan LCD yang baru kita tes dulu LCD nya bagus atau enggak, sentuhannya gimana ya. Seandainya udah terpasang tahu-tahu LCD nya nggak bagus, atau misalkan nggak bisa disentuh, atau layarnya redup ya, kalau udah dilem otomatis kita nggak bisa retur. Jadi sebelum kita lem, kita pasang ya, kita cek dulu ya, kita langsung kita tes dulu. Kalau misalkan dia worth it, dia bagus ya, langsung kita pasang pun nggak apa-apa. Ini kita pasang untuk penutup di bagian konektor casnya ya. Ya seperti ini guys, kita pasang dulu ya, semua baut-bautnya kita pasang dulu guys. Simple ya, untuk ganti LCD ini ya tergolong mudah lah ya. Tapi jangan lupa guys ya, jangan lupa terus support channel ini dengan cara like, subscribe, agar kita bisa berkembang seperti channel-channel tetangga dan bisa memberikan manfaat ya, saling sharing, berbagi ilmu, berbagi trik ya dalam dunia servis handphone. Ya ini kita rapikan dulu ya untuk tombolnya. Nah ini kita pasang backdoornya guys. Hati-hati ketika penekanan ya, karena untuk Vivo kalau yang dia bukan full screen ya, itu sedikit keras. Namun ya tetap hati-hati saja ketika penekanannya, hati-hati, usahakan jangan terlalu kuat, takutnya merusak di bagian LCD nya guys. Takutnya merusak ya, retak ya. Kalau udah retak udah pasti ya nombok, kita gantikan dengan yang baru lagi ya. Ini kita rapikan lagi ya untuk backdoornya. Dan ini udah rapi guys, tinggal kita pasangkan saja ya slot SIM-nya ya. Langsung kita pasangkan SIM. Dan ini HP-nya udah saya hidupin guys ya.
Ya, pin udah saya hidupin. Ya, udah terpasang untuk semua kartu SIM-nya. Oke, ini hidup ya. Ini sentuhannya pun normal. Ini bagus banget untuk sentuhannya. Tahap selanjutnya tinggal kita rapatkan, kita bantu untuk mempresisikan. Di sini saya menggunakan karet gelang ya. Karet gelang ya untuk merapatkan LCD-nya, guys. Membantu untuk mempresisikan LCD yang barunya tadi. Ya, bisa juga sih menggunakan penjepit LCD, itu ada juga ya, tergantung dari sobat semuanya. Ya, kalau saya sih lebih sukanya menggunakan karet. Ya, lebih nyaman kalau menurut saya ya. Tinggal diikat saja seperti ini, guys. Ya, tinggal kita rapikan saja karetnya ya. Tinggal kita cek di bagian mana yang masih kurang menekan, ya tinggal kita tambahkan karet saja. Nggak harus kuat ya, nggak harus terlalu kuat. Ya, seperti ini, guys. Ini udah selesai ya untuk pemasangan karet. Tinggal kita serahkan saja ya ke pemiliknya, guys ya. Nah, semoga bisa bermanfaat dan terus support channel ini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.